besok hari Sabtu tanggal 24 Agustus kami mau melaksanakan diseminasi untuk budaya positif. Mohon izin Ibu Bapak Guru biar rawuh di ruang perpustakaan dan Bapak juga rawuh ke sana. Jadi untuk kegiatan diseminasi tersebut tentang diseminasi ya, untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana dan koordinasi dengan teman-teman. Semoga nanti kami juga bisa mendampingi kegiatan tersebut dalam rangka untuk penguatan visi-visi di tempat kita. Dan yang terpenting nanti penguatan visi-visi bisa diterapkan di sekolah kita, teman-teman juga bisa mengembangkan, mengaplikasikan di dalam kelas ya, dalam rangka melayani kebutuhan anak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sukses selalu, tetap semangat. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Saburan, yang saya sayangi CGP Angkatan 11 dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan kepala sekolah, acara keempat doa, acara kelima diseminasi budaya positif, acara keenam tanya jawab, acara ketujuh penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mufarohah. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara ketiga, sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Isdarmaji. Kepada Bapak Isdarmaji dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan diseminasi disiplin positif, di mana saya akan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir. Kegiatan ini dilakukan terkait pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini untuk menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak, dan sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter siswa, sehingga untuk budaya positif ini harus kita lakukan termasuk di SMP Negeri 1 Saburani. Semoga berikutnya SMP 1 Saburan dalam melaksanakan disiplin budaya positif semakin baik, semakin sempurna, dan bisa membawa anak yang baik, berakhlak baik, menjadi anak soleh, soleha, serta dapat mewujudkan cita-cita. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan Adi Prasetyo. Kepada Bapak Iwan Adi Prasetyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pada pagi siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa zuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah futuhal arifin wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakarna makasir ya dzal jalali wal ikram. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Adi Prasetyo. Acara kelima diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tulus Budi Swadayani Esos MPD. Kepada Ibu Tulus Budi Swadayani dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sapuran, Bapak Bambang Nuryanto SPD MMPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Sapuran, dan tak lupa marilah sebelumnya sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak guru yang kami hormati, sebelumnya salam dan bahagia kepada Ibu Bapak semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami, khususnya saya, Tulus Budi Swadayani, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 1 Sapuran, mau mendefinisikan budaya positif. Baiklah Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu dan Bapak guru semuanya. Pertama, tentang budaya positif itu perlu sekali kita lakukan di sekolah kita dengan tujuan untuk tercapainya pendidikan di sekolah yang benar-benar luar biasa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Sesuai juga apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Mohon maaf saya sambil duduk karena agar lebih jelas lagi apa yang akan saya sampaikan Ibu Bapak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, biasanya yang dibujuki itu terpengaruh atau tidak itu tergantung dari mereka. Selanjutnya, menurut Dr. William Glasser meluruskan tentang miskonsepsi makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter,
kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita lihat stimulus dan respon serta teori kontrol. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda, Ibu Bapak. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran tentang perbedaan atau berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu merupakan perubahan paradigma, Ibu Bapak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan menang. Kemudian makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi diharapkan disiplin itu terbentuk dari adanya motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian menurut beberapa ahli mengatakan bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu harapannya terpatri dalam diri murid kita dan pada kita selaku guru atau selaku pendidik. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap institusi memiliki nilai kebajikan, salah satunya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Ibu Bapak, ada 3 motivasi perilaku manusia dalam Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam Chelmsford-Gosen 1996. Dihukum oleh penghargaan. Mengapa? Menurut Alfikon, penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik, mengambil kegembiraan saat anak merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam Gosen 2004. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam Chelmsford-Gosen tahun 1996. Kemudian ibu bapak yang kami hormati, ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ibu bapak. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi.
Restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya, kegiatan atau kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Menggunakan keheningan yang merasa orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, yang sering digunakan mungkin oleh Bapak Ibu semua adalah posisi manajer. Adalah suatu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kemudian yang kedua, validasi dari tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, validasi dengan menanyakan keyakinan. Seek the belief, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya sehingga berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pembuatan keyakinan kelas Ibu Bapak.
bisa Ibu Bapak persani pada slide kami. Kemudian selanjutnya peraturan kelas dan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ada yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti Ibu Bapak semua perso bahwa anak-anak kita aja untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain ataupun berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan terkait dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba terkait dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Ini merupakan kesehatan dan keselamatan, keyakinan kelas yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya itu saja ya Ibu Bapak yang kami sampaikan. Kiranya ada pertanyaan, yang Ibu Bapak mau sampaikan, monggo, terkait dengan keyakinan kelas yang telah saya sampaikan pada diseminasi hari ini. Bu Retno, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Budi. Bagaimana apa yang kita lakukan sebagai guru jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas? Baik. Bagus sekali pertanyaan Bu Retno. Tentunya hal itu pasti terjadi pada kita sebagai guru yang mengajar murid-murid kita. Pasti ada saja siswa yang melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang pertama, kita lihat, kita dekati anak kita. Mengapa mereka melakukan pelanggaran, dan selanjutnya mereka juga kita beritahu bahwa kenapa kamu melakukan atau melanggar keyakinan yang kamu sepakati. Hal itu tentunya kita lakukan untuk approach awal, pendekatan awal. Kita harus menanyakan kepada anak terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita perlu memberikan terapi-terapi khusus. Artinya apa? Kita pantau anak kita terus, bukan menghakimi ya, supaya anak itu kembali kepada keyakinannya dan mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan atau pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah keliru. Demikian Bu Retno yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu, cukup jelas Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya demikian yang saya sampaikan. Saya mau tanya Bu. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Bu Linda. Iya. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Baik. Terima kasih. Bu Linda mengatakan bahwa mengapa
sebagai pendidik, kita sebagai guru, tentunya kita ketika mengajar ingin bahwa lingkungan dalam situasi proses belajar mengajar kita itu berjalan dengan kondusif. Maka dari itu kita perlu bersama murid kita duduk bersama membuat sebuah kesepakatan yang pada akhirnya kesepakatan itu ada dalam nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Tujuannya untuk agar anak-anak kita itu tahu bahwa hal baik di dalam pendidikan itu harus dilakukan. Hal baik dalam proses belajar mengajar itu harus dilaksanakan. Demikian Bu Linda yang saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh adalah penutup. Sebelum acara ini ditutup terlebih dahulu, saya pribadi mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu ada tutur kata yang tidak berkenan. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bahwa nilai di dalam kebajikan tidak hanya tertib, disiplin, seterusnya. Itu bisa kalian aplikasikan kalian terapkan ketika kalian melakukan proses pembelajaran bersama. Untuk itu, mari kita membuat dulu dalam kelas kita yang akan kita sepakati bersama. Masing-masing anak membuat satu atau lebih keyakinan kelas masing-masing yang kalian ingin tuliskan. Kalian ingin seperti apa pembelajaran di kelas kalian? Kalian ingin bagaimana hasilnya nanti dari apa yang sudah kalian lakukan. Jadi kita buat keyakinan kelas kalian masing-masing. Kemudian nanti akan membagi kesepakatan kelas yang akan kita buat bersama-sama untuk pembelajaran kita di semester 1 ini di kelas 9. Paham ya anak-anak yang luar biasa hebat? Tepuk tangan dulu kalian semua. Nanti silakan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian tuliskan, kalian inginkan. Nanti kita buat kesepakatan di silakan kita beri. Kalau kurang boleh ditabu. Mas, ini dibantu Mas. Itunya dibawakan. Nih.
Dibaca dulu baru ditempel ke sini ya. Ya. Silakan Mbak Rajita. Dibacakan dulu, kemudian silakan ditempel ke sini. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas yang telah saya buat. 1. Memperhatikan saat guru menjelaskan. 2. Masuk kelas tepat waktu atau tidak terlambat. Oke, Mbak Rajita menuliskan keyakinan kelas yang ia buat, yaitu yang pertama memperhatikan guru ketika menerangkan atau menjelaskan pelajaran. Kemudian yang kedua masuk kelas tidak terlambat. Kalimatnya sudah positif ya. Silakan ditempel dan yang lain tepuk tangan. Urut Mas, silakan. Yuk. Oke, silakan ditempel. Yuk selanjutnya. Oke, berpakaian rapi, datang ke kelas tepat waktu. Lanjut. Alih waktu, kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, menghormati dan menghargai guru, betul ya? Lanjut. Lanjut. Keyakinan kelas F tidak merokok di lingkungan sekolah atau kelas tidak makan Jelas ora? tidak membolos saat pelajaran. Lanjut. Bawahnya ya. Keyakinan kelas F tidak sibuk saat pelajaran tidak melakukan Lanjut, siapa terusannya setelah Rasya? Keyakinan kelas 3R. Masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, hormati guru. Lanjut. Menaati peraturan, masuk kelas tepat waktu, pakaian rapi dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas 8F keyakinan mengumpulkan tugas tepat waktu, tempat masuk kelas, bikin sesuai jadwal, bayangkan sesuai jadwal, menaati peraturan sekolah. Ada
Keyakinan kelas tidak tidur saat jam pelajaran, menggunakan seragam sesuai jadwal, menjaga ketertiban kelas. Lanjut. Yang belum silakan untuk segera membaca dan menekankannya pada mana saja. Keyakinan kelas 9F sudah bersama merupakan untuk Sudah habis? Oke, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Ada yang datang ke sekolah atau ke kelas tepat waktu, kemudian menghormati guru, menghormati sesama. Baiklah, dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini, kita buat menjadi kesepakatan kelas 9F ya. F. Apa saja yang pertama tadi? Datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Selalu mengikuti pelajaran. Menghormati sesama teman. Menghormati guru dan sesama teman. Dan sesama teman. Kemudian apa lagi? Melaksanakan tiket. Sambil dibaca Bu. Bu, 3 tok Bu kula Bu. Kamu tahu kenapa Bu Budi panggil ke sini, Nak? Iya Bu, saya tahu. Kenapa? Karena saya datang terlambat, tidak memakai masker dan tidak memakai sepatu. Nah, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Budi juga pernah melakukan kesalahan. Lalu ketika kamu tahu kamu keliru, kamu mau apa? Saya akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi Bu. Iya.
Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak? Saya melanggar keyakinan kelas tentang disiplin waktu dan disiplin guru. Kalau kamu sudah tahu alasan kamu melanggar disiplin dan disiplin waktu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal lagi dan akan mempersiapkan semuanya lebih awal. Baiklah, karena kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, besok kamu boleh ikut kegiatan yang sekolah adakan. Ya Bu, terima kasih. Arina, kamu tahu kenapa Bu Budi dipanggil ke sini? Saya tahu Bu, Kenapa, nak? karena hari Jumat kemarin saya tidak memakai pakaian olahraga. Oke, Jumat kemarin kamu tidak memakai pakaian olahraga, tidak mengapa. Karena semua orang juga pernah melakukan hal keliru, seperti halnya juga Bu Budi dan teman-teman kamu. Tapi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya Bu, saya tahu, soalnya saya lupa mempersiapkannya dari awal. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak? Keyakinan kelas tentang disiplin Bu. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah melanggarnya? Apakah kamu akan memperbaikinya? Tentu saja saya akan melihat jadwalnya terlebih dahulu, terus saya akan mempersiapkannya lebih awal. Baiklah, kamu pun sekarang sudah mengenakan pakaian seragam, berarti itikat kamu sudah baik. Silahkan kamu boleh mengikuti kegiatan Jumat Sehat hari ini, nak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Nur Azizah dari kelas 9B. Di sini saya sangat senang karena telah mengikuti pembelajaran bersama dengan Budi mengenai segitiga restitusi. Di sini saya sangat senang karena dengan pembelajaran ini saya bisa berperilaku disiplin sesuai dengan keyakinan kelas yang telah saya buat dengan Bu Budi. Sekian dari saya, terima kasih Bu Budi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Tulus Budi Swadayani, Esos MPD, kami sebagai warga sekolah, sebagai guru dapat mengerti diantaranya adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa salah, guru sebagai teman, dan guru juga sebagai manajer. Nah, untuk itu semuanya idealnya guru itu sebagai manajer sehingga dapat menjadi contoh, dapat membina, mendidik murid-muridnya untuk melaksanakan budaya positif. Sehingga di kemudian selanjutnya SMP Negeri Sapuran supaya siswa-siswanya lebih mengerti, memahami dan melaksanakan budaya disiplin positif yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Tulus Budi tentang budaya positif pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kemarin, saya merasa paham apa saja yang harus saya terapkan di sekolah, khususnya untuk 5 posisi kontrol guru secara ideal dalam pembelajaran. Posisi kita sebagai manajer melibatkan murid dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Mari kita jadikan sekolah kita sebagai sekolah yang mengedepankan pelayanan terhadap murid. Terima kasih.